Bagaimana rasanya ketika keluarga yang seharusnya melindungi justru diam-diam mengambil hak Anda? Inilah kisah Rina, seorang wanita yang menemukan rahasia kelam mertuanya yang mencoba mengambil warisan orang tuanya secara diam-diam. Dengan keberanian dan tekad, Rina menghadapi pengkhianatan ini, tidak hanya dari mertuanya tetapi juga dari orang yang paling dia percaya, suaminya sendiri. Perjalanan penuh drama ini membawa Rina melewati konflik keluarga, ancaman, hingga akhirnya menemukan keadilan dan kedamaian dalam hidupnya. Jangan lewatkan kisah emosional dan inspiratif ini yang penuh pelajaran berharga tentang keberanian dan cinta pada diri sendiri. Halo, bunda-bunda tersayang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Nova kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah menarik yang penuh inspirasi untuk Anda. Semoga bunda-bunda di rumah selalu diberi pahala yang berlimpah, rezeki yang lancar, dan keluarga yang harmonis serta bahagia. Amin. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita baru setiap minggunya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Bagian 1. Awal kebahagiaan yang mulai ternoda. Rina merasa hidupnya sempurna setelah menikah dengan Arman, pria yang ia cintai. Mereka tinggal bersama mertua di rumah keluarga besar Arman, yang terasa hangat dan nyaman. Di tengah kebahagiaan itu, duka datang ketika ayah Rina meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Kepergian ayahnya meninggalkan luka mendalam, tetapi ia merasa sedikit lega karena ayahnya telah meninggalkan warisan berupa sebuah rumah dan sejumlah uang yang cukup besar untuk masa depannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Rina mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Sertifikat rumah milik almarhum ayahnya yang biasanya disimpan di lemari pribadinya tiba-tiba tidak ada. Awalnya, ia berpikir mungkin ia salah menaruhnya atau lupa memindahkan dokumen itu ke tempat lain. Namun, setelah mencarinya selama berhari-hari, Rina tidak berhasil menemukannya. Perasaan gelisah mulai menyelimutinya, tetapi ia belum yakin bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Kecurigaan Rina semakin besar ketika ia melihat Arman dan ibunya, Bu Ratmi, sering berbicara diam-diam. Setiap kali Rina mendekat, pembicaraan mereka langsung berhenti, dan mereka terlihat gelisah. Rina mencoba bertanya pada Arman tentang percakapan mereka, tetapi Arman selalu menjawab dengan santai, "Ah, itu cuma urusan keluarga biasa. Kamu nggak perlu khawatir." Jawaban itu membuat Rina merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Suatu hari, Rina secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Arman dan ibunya. Bu Ratmi mengatakan, "Kita harus segera mengurus surat-surat itu sebelum terlambat. Kalau tidak, semuanya akan jadi lebih rumit." Meskipun tidak sepenuhnya memahami maksud percakapan itu, Rina merasa ada kaitannya dengan dokumen yang hilang. Rina berusaha mengingat-ingat apakah ia pernah membicarakan lokasi penyimpanan sertifikat rumah kepada siapapun, tetapi ia yakin hanya Arman yang mengetahuinya. Rasa cemas dan penasaran mulai menggerogoti pikiran Rina. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarganya sendiri. Perasaan ini mengubah kebahagiaan awal pernikahannya menjadi sebuah teka-teki besar yang harus ia pecahkan. Meskipun ia tidak ingin berpikiran buruk, Rina tahu bahwa ia tidak bisa terus diam dan harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagian 2. Jejak kehilangan. Rina memutuskan untuk memulai pencarian lebih mendalam. Dia memeriksa kembali setiap sudut lemari tempat dokumen itu biasanya disimpan, tetapi hasilnya tetap nihil. Rina bahkan menghabiskan waktu semalaman memeriksa seluruh rumah, berharap menemukan petunjuk kecil tentang keberadaan sertifikat rumah orang tuanya. Namun, semua usahanya berakhir dengan rasa frustrasi. Dokumen itu seperti hilang tanpa jejak. Di tengah kebingungannya, Rina teringat pada Pak Surya, seorang notaris yang dulu mengurus semua surat-surat warisan keluarganya. Keesokan harinya, Rina menemui Pak Surya di kantornya. Dengan nada cemas, ia menjelaskan bahwa sertifikat rumah almarhum ayahnya telah hilang, dan ia mencurigai ada seseorang yang mencoba memindahkan nama kepemilikan. Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memutuskan untuk memeriksa arsip terkait dokumen warisan itu. Setelah beberapa jam, Pak Surya kembali dengan kabar yang mengejutkan. Ia menemukan bahwa beberapa minggu lalu, ada seseorang yang mengajukan permohonan untuk memindahkan nama kepemilikan rumah itu atas nama Bu Ratmi. Permohonan itu disertai dokumen-dokumen yang terlihat sah, termasuk tanda tangan Rina yang tampaknya telah dipalsukan. Rina terkejut mendengar kabar ini. Tidak hanya merasa marah,
Ia juga merasa dikhianati oleh orang-orang yang ia anggap keluarga. Rina mencoba menghubungi Arman untuk meminta penjelasan, tetapi suaminya tidak menjawab telepon. Kecurigaannya semakin besar. Apakah Arman tahu tentang hal ini? Ataukah ia sengaja membiarkan ibunya mengambil alih warisan Rina? Di tengah kegelisahannya, Rina memutuskan untuk kembali ke rumah mertua lebih awal dari biasanya. Ia ingin mencari tahu apakah ada petunjuk lain yang bisa membantunya memahami situasi ini. Di rumah, suasana terasa aneh. Arman dan Bu Ratmi sedang berbicara di ruang tamu dengan nada pelan. Ketika Rina masuk, mereka langsung terdiam dan terlihat kaget. Rina mencoba bersikap tenang dan tidak langsung menanyakan soal dokumen itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam langkah, karena masalah ini tidak hanya melibatkan hak warisan, tetapi juga kepercayaan dan hubungan keluarga yang selama ini ia jaga. Namun, satu hal yang pasti, Rina tidak akan diam saja membiarkan hak keluarganya diambil tanpa alasan yang jelas. Bagian 3. Pengakuan yang menyakitkan. Rina tidak bisa lagi menahan diri. Malam itu, setelah makan malam, dia memutuskan untuk menghadapi Arman secara langsung. Mereka duduk di ruang tamu, sementara Bu Ratmi sudah masuk ke kamarnya. Dengan nada tegas, Rina bertanya, "Mas, apa yang sebenarnya terjadi dengan sertifikat rumah almarhum Papa? Kenapa ada permohonan untuk memindahkan kepemilikannya atas nama ibu?" Pertanyaan itu membuat Arman terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan nada ragu, "Aku nggak tahu apa-apa soal itu, Dek." Namun, Rina tidak percaya. Dia mengeluarkan salinan dokumen yang diberikan oleh Pak Surya, menunjukkan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan. "Kalau Mas nggak tahu, kenapa ada dokumen ini? Dan kenapa ada tanda tangan yang mirip punyaku?" Arman mulai gelisah. Dia mencoba menyangkal, tetapi akhirnya menyerah dan mengaku bahwa Bu Ratmi yang meminta sertifikat itu dengan alasan untuk melindungi aset keluarga. Rina merasa hancur. Melindungi aset keluarga? Itu warisan dari almarhum Papa. Kenapa ibu bahkan bisa berpikir untuk mengambilnya? Serunya dengan air mata yang mulai mengalir. Arman hanya bisa terdiam. Tahu bahwa dia tidak punya alasan yang cukup kuat untuk membenarkan tindakan ibunya. "Aku nggak bisa melawan permintaan ibu, Dek. Aku juga nggak ingin masalah ini jadi besar," katanya dengan suara lemah. Tapi bagi Rina, itu bukan alasan yang bisa diterima. Tangis Rina pecah malam itu. Dia merasa dikhianati, bukan hanya oleh mertua, tetapi juga oleh suaminya sendiri. Kepercayaan yang dia bangun sejak pernikahan mereka perlahan runtuh. Meskipun hatinya dipenuhi rasa sakit, Rina tahu bahwa dia harus tetap kuat. Dia memutuskan bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah, tetapi untuk melawan. Dia tidak akan membiarkan hak keluarganya dirampas begitu saja. Keesokan harinya, Rina mencoba berbicara dengan Bu Ratmi untuk mendapatkan penjelasan. Namun, bukannya merasa bersalah, Bu Ratmi justru membela tindakannya. "Kamu nggak akan bisa mengurus semua ini sendirian. Itu sebabnya saya ambil alih. Ini juga demi Arman dan masa depan keluarga kalian," katanya dengan nada dingin. Rina semakin marah, tetapi dia memilih untuk tidak membalas perkataan itu. Dalam hatinya, dia berjanji akan memperjuangkan haknya dengan cara yang benar. Bagian 4. Perlawanan dimulai. Dengan tekad yang bulat, Rina kembali menemui Pak Surya untuk menyusun langkah hukum. Mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke pengadilan jika Bu Ratmi tidak segera mengembalikan dokumen warisan tersebut. Pak Surya juga membantu Rina mengumpulkan bukti bahwa tanda tangannya telah dipalsukan. "Kita harus hati-hati, Rina. Kasus ini mungkin akan membuat hubungan keluargamu semakin tegang, tapi kamu punya hak untuk mendapatkan keadilan," kata Pak Surya dengan nada menenangkan. Di sisi lain, Rina mulai merasakan tekanan dari keluarga besar suaminya. Beberapa saudara Arman mulai ikut campur, menyalahkan Rina karena membawa masalah keluarga ke ranah hukum. "Kamu mau mempermalukan keluarga kami?" teriak salah satu kakak iparnya saat mereka bertemu di acara keluarga. Namun, Rina tidak gentar. Baginya, ini bukan soal mempermalukan siapapun, tetapi memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Saat Bu Ratmi mengetahui bahwa Rina berniat membawa kasus ini ke pengadilan, dia langsung mencoba menghentikannya. "Kalau kamu teruskan ini, saya tidak akan segan-segan mengusir kamu dari rumah ini," ancamnya. Tapi ancaman itu justru semakin menguatkan tekad Rina.
Kalau itu harga yang harus saya bayar untuk membela hak keluarga saya, maka saya rela, jawab Rina dengan penuh keberanian. Ketegangan semakin memuncak ketika Rina mengadakan pertemuan dengan semua anggota keluarga besar, termasuk Arman dan Bu Ratmi. Di pertemuan itu, Rina mempresentasikan semua bukti yang telah dikumpulkannya, termasuk rekaman percakapan Bu Ratmi dengan Arman tentang pemindahan kepemilikan sertifikat. Suasana menjadi panas ketika beberapa anggota keluarga mulai memihak Rina, sementara yang lain mendukung Bu Ratmi. Namun, Rina tetap tenang dan berpegang teguh pada fakta. Pada akhirnya, Bu Ratmi merasa terpojok. Dia tidak menyangka bahwa Rina akan sejauh ini memperjuangkan haknya. Dengan nada penuh kemarahan, dia berkata, "Baiklah, kalau itu maumu. Tapi ingat, ini tidak akan berakhir begitu saja." Meskipun ancaman itu masih menghantuinya, Rina merasa bahwa ini adalah langkah besar menuju keadilan. Dia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai, tetapi dia yakin bahwa kebenaran akan berpihak padanya. Bagian 5. Pertemuan panas di tengah konflik. Suasana semakin panas setelah pertemuan keluarga besar itu. Rina merasa lega karena beberapa anggota keluarga mulai berpihak padanya setelah melihat bukti-bukti yang dia kumpulkan. Namun, situasi di rumah semakin tidak nyaman. Bu Ratmi semakin menunjukkan sikap dingin, bahkan melarang Rina untuk ikut kegiatan keluarga. Arman, yang berada di tengah-tengah konflik, terlihat bingung harus berpihak kepada siapa. Rina menyadari bahwa suaminya pun berada dalam posisi sulit, tetapi ia berharap Arman memiliki keberanian untuk mendukungnya. Sementara itu, ancaman dari Bu Ratmi semakin menjadi, "Kalau kamu terus mencari masalah, saya akan memastikan kamu tidak mendapatkan apa-apa, bahkan rumah ini," kata Bu Ratmi dengan nada tajam suatu malam. Rina hanya menjawab dengan tenang, "Ibu boleh mencoba mengambil semuanya, tapi kebenaran ada di pihak saya." Jawaban itu membuat Bu Ratmi semakin marah, tetapi Rina tidak peduli. Dia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Di luar itu, tekanan juga datang dari luar keluarga. Teman-teman dekat Arman mulai menyebarkan gosip tentang Rina, mengatakan bahwa dia hanya peduli pada warisan dan uang. Rina terluka mendengar itu, tetapi dia memilih untuk tidak terpengaruh. Dalam hatinya, dia yakin bahwa semua orang akan melihat kebenaran pada waktunya. Baginya, ini bukan hanya soal warisan, tetapi soal mempertahankan kehormatan keluarganya. Puncak konflik terjadi ketika Rina menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal, berisi ancaman untuk menghentikan langkahnya. Pesan itu berbunyi, "Kalau kamu terus maju, jangan salahkan kalau sesuatu terjadi pada keluargamu." Pesan itu membuat Rina ketakutan, tetapi dia tidak menyerah. Dia melaporkan ancaman tersebut ke polisi, memastikan dirinya tetap aman. Di tengah semua tekanan, Rina tetap berdiri teguh. Dia tahu bahwa konflik ini tidak hanya menguji keberaniannya, tetapi juga menentukan masa depannya. Dengan dukungan dari Pak Surya dan beberapa anggota keluarga besar yang berpihak padanya, Rina terus melangkah maju, meskipun jalannya penuh rintangan. Bagian 6. Jalan tengah untuk keadilan. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, beberapa anggota keluarga besar Arman mengusulkan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan pengadilan. Awalnya, Rina ragu, tetapi setelah berbicara dengan Pak Surya, dia memutuskan untuk mencobanya. Mediasi bisa menjadi cara untuk menyelesaikan ini lebih cepat, selama hakmu tetap terjaga, kata Pak Surya dengan bijak. Mediasi dilakukan di rumah seorang tetua keluarga yang dihormati. Dalam pertemuan itu, Rina dengan tenang mempresentasikan bukti-bukti lagi, termasuk salinan dokumen asli yang menunjukkan bahwa sertifikat itu seharusnya atas nama dirinya. Bu Ratmi mencoba membela dirinya, tetapi tekanan dari keluarga besar membuatnya akhirnya mengakui bahwa dia memang memalsukan tanda tangan Rina. "Saya hanya ingin melindungi keluarga ini," kata Bu Ratmi, berusaha membenarkan tindakannya. Namun, tidak ada yang mendukung alasan itu. Akhirnya, kesepakatan dicapai. Bu Ratmi setuju untuk mengembalikan semua dokumen warisan kepada Rina, dengan syarat bahwa masalah ini tidak dibawa ke pengadilan dan tidak disebarkan ke publik. Meskipun Rina ingin keadilan sepenuhnya, dia memutuskan untuk menerima kesepakatan itu demi menjaga hubungan keluarga. "Saya tidak akan melupakan apa yang terjadi, tapi saya juga tidak mau memperpanjang luka ini," kata Rina kepada Arman setelah mediasi. Kesepakatan itu menjadi titik balik bagi keluarga mereka. Meskipun hubungan Rina dengan Bu Ratmi tetap dingin, setidaknya tidak ada lagi ancaman atau tekanan.
Rina merasa lega karena akhirnya hak keluarganya kembali ke tangannya. Tetapi dia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Bagian 7. Babak baru yang tenang. Setelah semua masalah selesai, Rina dan Arman memutuskan untuk pindah dari rumah keluarga besar. Mereka membeli rumah kecil menggunakan sebagian dari warisan yang telah dikembalikan. Aku ingin kita memulai dari awal, jauh dari konflik ini, kata Rina kepada Arman. Suaminya mengangguk setuju, berjanji untuk menjadi pendukung yang lebih baik di masa depan. Meskipun hubungannya dengan Arman sempat terguncang, mereka perlahan mulai membangun kembali kepercayaan. Rina juga memutuskan untuk menggunakan sebagian dari uang warisan untuk mendirikan usaha kecil, sesuatu yang telah lama ia impikan. Dengan bantuan teman-temannya, Rina membuka toko bunga yang tidak hanya memberinya penghasilan, tetapi juga rasa bahagia. Setiap pagi, dia bangun dengan semangat baru, merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti. Di sisi lain, hubungan Rina dengan mertua tetap sulit. Bu Ratmi jarang menghubungi mereka, tetapi Rina tidak mempermasalahkannya. Baginya, menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian. Namun, di beberapa kesempatan, Rina tetap menunjukkan sikap sopan dan hormat kepada Bu Ratmi, berharap bahwa waktu akan menyembuhkan luka di antara mereka. Di akhir cerita, Rina berdiri di depan tokonya, melihat pelanggan yang datang dan pergi dengan senyum puas di wajahnya. Perjalanan ini telah mengajarkannya tentang keberanian, keteguhan hati, dan pentingnya memperjuangkan kebenaran. Meski perjalanan itu sulit, Rina merasa bersyukur karena dia telah memilih untuk tidak menyerah. Kini, dia menjalani hidupnya dengan tenang dan bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintainya. Kadang, kita harus melalui badai untuk bisa melihat pelangi, pikir Rina sambil tersenyum, menyadari bahwa akhirnya, hidupnya kembali utuh.